Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar di pagi ini Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu berhasil ataukah gagal, rugi ataukah untung, sehat ataukah sakit, suka ataukah duka, kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa ada dalam semua musim tersebut, dan Dia akan menuntun kita, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, kita akan dimampukan untuk menanggung semuanya itu dan melihat mujizat kuasa Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kembali saya akan menyajikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami masih ada. Sebagaimana kami ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan penuh damai sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikannya, maupun umat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita, dan sungguh membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berfirman buat kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini masih berada dari surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, kita masih berada pada topik besar kita, yaitu belajar dari 12 pahlawan iman dalam Alkitab. Hari ini kita ada pada tokoh yang ke-8, yaitu Yusuf dan imannya. Tokoh pertama sampai tokoh ke-7 saya sudah mengulasnya sepanjang hari-hari yang lewat, dan videonya ada di channel ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mengeceknya untuk bisa mengikuti urut-urutan atau secara kronologis atau secara sistematis pahlawan-pahlawan iman yang sudah saya sajikan di channel ini. Dan pada kesempatan ini kita belajar dari tokoh Yusuf dan imannya. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 10 kemarin kita sebagai bangsa bersama-sama memperingati Hari Pahlawan bagi bangsa kita. Para pahlawan itu telah mempertaruhkan, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan, untuk kelepasan bangsa kita dari penjajahan bangsa-bangsa lain dalam beberapa dekade yang lalu. Dan berkat pengorbanan mereka, berkat perjuangan mereka, berkat apa yang telah mereka pertaruhkan, jiwa dan raga mereka, bangsa kita mencapai kemerdekaan, sehingga Anda dan saya, kita semua hari ini boleh hidup di alam kemerdekaan. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi penjajahan dari bangsa lain. Anda dan saya, kita semua sebagai bangsa punya kedaulatan sendiri, punya kemerdekaan sendiri, dan membangun kehidupan sendiri dalam kekuatan yang ada pada kita. Karena itu kita patut bersyukur sebagai bangsa, karena kita hidup di alam kemerdekaan berkat perjuangan, pengorbanan jiwa raga yang telah diberikan oleh para pahlawan kita yang gugur demi
memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Kita patut berterima kasih dan meneruskan atau melanjutkan perjuangan mereka untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai bangsa. Dan pada kesempatan ini, kita memang sudah merdeka secara politis. Tetapi kita harus mengecek apakah secara spiritual, secara keimanan, kita sudah merdeka. Jangan sampai kita masih terus ada dalam intimidasi, dalam tekanan, dalam penjajahan kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan iblis. Sehingga kita masih menjadi pengikut-pengikut iblis dan menjadi pelaku-pelaku dari apa yang menjadi keinginan iblis dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah merdeka secara politik, tetapi secara rohani kemungkinan masih ada yang dijajah, yang dikuasai oleh roh jahat, oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa setan iblis. Sehingga masih saja ada orang yang mencari kekuatan, yang meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa yang berasal dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah salah seorang dari anak Yakub. Dari 12 anak Yakub, Yusuf adalah salah satu figur atau tokoh sentral dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel hijrah ke Mesir, Yusuf menjadi pemimpin, orang nomor 2, orang kunci di kerajaan Mesir pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga keberadaan Yusuf telah membawa satu berkat besar bagi bangsa Israel. Dan Yusuf dipersiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari krisis pangan, dari krisis ekonomi, dari pembantaian. Dan Israel sampai dengan hari ini masih ada sebagai sebuah bangsa. Yusuf ada salah satu tokoh yang merdeka secara politik, tetapi juga merdeka secara spiritual, secara rohani. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Tentu ini hal pertama yang perlu kita cermati secara sungguh-sungguh, secara serius. Yusuf adalah seorang yang tidak melupakan karya Allah di masa lalu untuk dirinya dan bangsanya. Karena iman, Yusuf selalu ingat akan kebaikan Allah, cinta kasih Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah, persediaan Allah, kemerdekaan yang Allah berikan bagi dirinya dan bangsanya di masa lampau, di mana Allah menyelamatkan, Allah membebaskan mereka secara ajaib dari krisis pangan, dari krisis ekonomi, bahkan dari penjajahan bangsa Mesir. Itu sebabnya Yusuf melawan lupa. Yusuf tidak lupa sejarah penebusan. Yusuf tidak lupa sejarah karya Allah yang ditorehkan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dalam iman dan dalam pengalaman sejarah suci itu, Yusuf katakan menjelang akhir hayatnya, menjelang akhir kehidupannya, menjelang ia mencapai garis akhir di mana dia akan tutup usia, dia katakan, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu hal yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa di masa lalu kita adalah orang-orang yang terjajah, baik secara politik, apalagi secara rohani. Kita bersyukur bahwa Allah dalam karya penebusannya, karya penyelamatannya, dalam kasih karunia-Nya, Ia telah berkarya di masa lalu, di mana Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib, menyerahkan jiwa raganya, mempersembahkan hidupnya sebagai korban tebusan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Karena itu, kalau hari ini kita merdeka, baik secara politis sebagai bangsa,
Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam sejarah bangsa kita. Tetapi juga dari sisi yang lain, kita harus sadari dalam iman, dalam visi iman, kita melihat ke belakang bahwa karya Allah yang membebaskan, karya Allah yang menyelamatkan Anda dan saya, itu nyata dan kita bisa mengalami pengampunan dosa oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala kutuk dosa kita, sehingga Anda dan saya kita semua tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah kasih karunia. Kita bersyukur. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, seperti Yusuf yang dalam iman memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, bebasnya bangsanya dari penjajahan politik Mesir, tetapi juga menceritakan bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Anda dan saya kita semua punya tanggung jawab juga untuk bersaksi, menceritakan tentang bagaimana Allah dalam kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan Anda dan saya, mengaruniakan iman kepada kita, sehingga kita bisa meresponi, menanggapi panggilan penyelamatan dari Allah bagi hidup kita. Karena itu, mari beritakanlah, beritahukan, saksikanlah pengalaman iman bersama dengan Tuhan kepada anak kita, orang tua kita, keluarga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, komunitas di mana kita ada, sesama kita, di mana Tuhan izinkan kita bertemu dengan mereka. Mari kita sharing life, berbagi iman, sharing faith, berbagi iman kepada sesama kita supaya mereka juga tidak lupa akan sejarah penebusan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka juga tidak lupa akan sejarah karya Allah dalam hidup bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, ini tugas kita. Ini tanggung jawab kita. Dalam iman, mari kita seperti Yusuf memberitakan bahwa Anda dan saya sudah keluar dari kegelapan dosa. Allah telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan membawa kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dalam terang kasih-Nya, Anda dan saya dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf adalah seorang yang betul-betul paham tentang konteks budaya. Yusuf memberi pesan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang Israel, supaya mereka merawat ketika dia tutup usia. Yusuf tidak ingin ia dimakamkan di antara orang-orang bangsa Mesir. Yusuf berpesan bahwa dia harus dibawa untuk dimakamkan bersama dengan leluhurnya. Bapak Ibu Saudara, Yusuf beriman bahwa setelah ia mati di Mesir, maka saudara-saudaranya, bangsanya orang Israel itu pasti akan keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Dan dalam iman, dalam visi iman, Yusuf melihat bahwa bangsanya akan dibawa keluar dari Mesir, masuk ke tanah terjanji, tanah perjanjian yang telah diikat pakai janji antara Allah dengan nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu sebabnya sesuai dengan kepastian iman, maka Yusuf berkata bahwa dirinya yang akan tutup usia harus dibawa ke makam leluhurnya, nenek moyangnya, yaitu Abraham. Karena itu ia juga meminta agar jenazahnya, tulang belulangnya, ikut dibawa ke tanah perjanjian tersebut. Yusuf punya keyakinan bahwa tanah terjanji, tanah berkat, tanah yang melimpah dengan kemakmuran itu
adalah milik pusaka mereka, milik bangsa Israel. Dan itu menjadi tempat di mana ia akan beristirahat sementara menantikan kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, Anda dan saya hari ini, kita sedang menuju ke tanah perjanjian. Bukan tanah Kanaan, tapi tanah air surgawi. Tanah air yang bahagia. Tanah air yang penuh dengan kesukacitaan, kegembiraan, di mana di tanah air tersebut tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi masalah. Di sana kita akan menjalani kehidupan kita dalam kesukacitaan, dalam kegembiraan, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di antara kita sebagai penguasa, di mana kita akan selama-lamanya menikmati segala kemuliaan, segala kebesaran yang Dia sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita pastikan bahwa setelah kita tutup usia, kita ada dalam kerajaan sorga. Jangan sampai kita belum memastikan, karena tidak ada lagi kesempatan ketika Anda sudah di dalam kubur. Tidak ada lagi. Itu sebabnya gunakan kesempatan sekarang ini untuk menentukan sikap. Mau percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang memastikan, itu yang menjamin Anda mati pasti masuk surga. Kalau tidak, konsekuensinya Anda tidak tahu kemana Anda akan berakhir dari hidup di dunia ini. Bisa jadi di neraka kalau tidak terima Yesus. Inilah waktunya ketika Anda mendengar firman ini, biarlah Anda boleh memutuskan untuk menyambut dan menerima Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Maka Anda punya garansi, Anda punya tiket, Anda punya jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tanah air surgawi yang penuh dengan sukacita, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, sakit, penyakit. Tentu itu yang Anda inginkan, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi ini yang begitu indah bagi kami, mengingatkan kami supaya kami tidak lupa akan secara penyelamatan Allah bagi hidup kami. Tidak lupa akan karya kasih Allah bagi kami. Dan melihat ke masa depan, ke tanah air surgawi yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk rema firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami tetap memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami akan mengakhiri perjalanan kehidupan iman kami di tanah air surgawi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikian renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita dan biarlah Tuhan juga memimpin kita untuk mendapatkan berkat-berkat spesial dari Tuhan. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.